Cita-cita gua waktu kecil mau jadi bapak-bapak punya tanah banyak, pagi-pagi nyemprotin burung. Waduh, Terus ngitungin gila. anak bocah. Sekolah lu libur. Taratak dung, taratak dung. Apaan sih lu? Mula Kreasi Koneksi Edukasi. Selamat datang di podcast Tepo Seliru. Iya. Jadi balik lagi di minggu ketiga bersama kita. Kita bersama gue Obeng. Bersama gue Wira di podcast The Posliro. Seru gitu katanya. Katanya bagus. Katanya bagus. Aneh loh. Gue aja nggak Jadi masih bersama kita di podcast The Posliro di mana, Beng? di Citos. Di Bermula Studio. Di Bermula Studio Under Mula Indonesia. Jadi kalau misalnya lu bertanya-tanya kita ngetek di mana, lu bisa datang ke Citos. Tempatnya ada di basement Citos. Di dekat tangga belakang yang parkiran mobil tuh ya. Dekat parkiran mobil. Lu turun ke bawah tuh. Aduh, mobilnya bagus-bagus, jangan kaget ya. Jangan kaget. Apalagi lo yang gak punya duit tahu, makin kaget lo. Kaget. Parkirannya juga mahal. Parkirannya mahal. Makanya kita parkir di luar ya. Parkir di luar. Karyawan. Parkir karyawan. Jadi ini adalah minggu ketiga. Gue udah ngomong gak sih minggu ketiga? 2 kali ya gue ngomong kayak. Minggu ketiga di bulan September. Apa kabar hari ini, Beng? Alhamdulillah. Baik. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya baik. Bismillah baik. Lu gimana? Baik. Gua hari ini baiklah. Dibaik-baikin aja. Dibaik-baikin aja. Jadi gimana kabar kalian semua yang dengar hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Wah, baiklah. Makasih. Jadi ini kita kemarin Jakarta baru memasuki masa mengumumkan bahwa bakal ada masa PSBB. total PSBB total. PSBB total. Gara-gara terus meningkat. Jadi yang bingung yang pusing. Bukan bingung gimana sih? Gue bingung kan ngomongnya, jadi enggak kan kita soalnya ngetek ini kita sebelum di masa PSBB, tapi episode ini bakal naik di masa PSBB. Jadi yang buat yang dengerin, yang lagi dengerin nih sekarang berarti kan lagi ngejalanin masa PSBB. Ya dijalanin aja, tetap bersabar, tetap ya mau diapain kita juga. Bener. Gak bisa ngapa-ngapain kan. Juga. Jadi gue tadi ngeliat, Beng, jadi ngeliat tuh peta Jakarta itu, warnanya merah hitam merah hati. Wah, itu serem banget. Warnanya merah hitam. Aduh, si jauh tuh kayak angan-angan normal. Ya maksudnya tetap baik lah buat kalian yang harus bekerja di rumah, harus yang pokoknya yang dirumahkan tetap bersabar, tetap apapun. Mudah-mudahan kita bisa ngejalanin semua ini ya dengan kan. Baik ya, dengan hikmah ya, dan berkah. Mama. Jadi kita mau ngomongin apa, Bang? Minggu ini. Ngomong-ngomong episode ini. Kita bakal sering di rumah nih. Sotoy banget. Gak nyambung itu kayaknya. Masa di rumah. Jadi kalau yang kita tulis nih, harusnya minggu ini kita ngomongin masa lalu, ya kan? Iya. Enggak, maksud gue kalau kita sering di rumah, sering gak sih lu ngeliatin foto-foto zaman dulu? Enggak ya, gue doang. Gitu. Iya sih, gue juga. Enggak lah. Enggak, maksud gue. Enggak lah. Gue suka iseng gitu ngeliatin foto-foto. Wih, anjing keluarga gue. Anjing gue waktu kecil. Enggak. Nyambung gila. Nyambung gila. Maksa banget. Nyambung. Aduh. Jadi kita mau kembali ke masa lalu. Iya, maksud gue di masa-masa sulit kayak gini apa sih akan lebih baik kalau kita sekalian merefleksikan diri kita kan, maksudnya ya kita nggak tahu sih orang-orang gimana, tapi mungkin menurut gue jadi banyak waktu luang buat apa sih, merefleksikan diri. Iya benar. Nah, yoi. Itu baru nyambung. Tapi kayak gitu. Tapi yang kita tulis nih tadi apa namanya, sempat kayak lu omongin gitu, melihat kembali cita-cita di masa lalu atau enggak lo di masa lalu, ya kan? Bener. Pernah gak sih lo ngebayangin, maksudnya lo 10 tahun yang kemarin gitu, aku pengen jadi ini nih, gue pengen jadi ini gitu kan sih? Itu banyak sih. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, cita-cita lo waktu kecil apaan? Gue apaan ya? Lupa gue kayak astronot ya? Enggak ya? Enggak mungkin gue juga mikirnya nggak mungkin udah jadi astronot anjir. Dokter.
Enggak. Iya, anak kecil paling banter itu, Wir. Iya sih. Dokter, Kalau nggak dokter, polisi. tentara, polisi, astronot enggak ya? Astronot? Nggak tahu gue. Nggak. Lu apaan? Gue apaan ya? Nggak tahu kayak gue. Anjing lupa apa? Ini. Kayak gue nothing tulus aja dah. Aduh, gue mungkin ada cuman gue lupa ya. Gue lupa. Pasti punya sih. Pasti punya. Udah gede mau jadi apa? Susan. Kayak sih polisi dah. Kayaknya. Standar anak kecil kayak. Lu waktu TK pakai seragam polisi lagi? Enggak ya? punya juga. Enggak punya juga. Gue pernah ini apa? Banpol. Bukan apa? Pakai baju ihram. Mana sih Oh haji? iya itu gue juga. Oh cita-cita lo mau jadi haji. Menjadi haji. Haji kontrakan banyak. Itu mantap sih. Iya. Cita-cita gue waktu kecil mau jadi bapak-bapak punya tanah banyak, pagi-pagi nyemprotin burung. Waduh, Terus ngecengin gila. anak bocah. Sekolah lu libur. Lu kecil pikiran lu udah jauh ya. Gila udah mikirin. Mana tahun sekolah libur. Ngapain ya? Enggak, gue dulu pengen kayaknya gue pengen jadi guru deh. Guru kayaknya. Gue lagi inget siapa Kayaknya ya. Kayaknya sih gue polisi juga ya. Tapi maksud gue lo jadi guru, pernah gak kepikiran gimana ya caranya gitu buat ini. Enggak, maksudnya sampai ke step itu gak apa cuma angan-angan aja gue pengen jadi guru gitu. Pengen apa sekedar cita-cita aja gitu. Sekedar cita-cita doang sih. Enggak pernah lo kejar kayak gimana Iya. ya. Tapi lo basicnya suka ngajar apa enggak? Maksudnya suka berbagi gitu. Kalau misalnya emang basicnya suka berbagi ya harusnya Gimana sih sejalan sih. Enggak, maksud gue kayak sharing ilmu gitu. Kalau misalnya ilmu. Nah, Obeng kan drummer nih. Mungkin lu pernah sharing tentang apa ya? Dustak dung. Dustak dung. Iya kan? Seruduk tete. Taratak dung. Apaan sih lu? Ya pokoknya ini ngablu nih. Jadi kalau gue ditanya dulu, gue kan di rumah dipanggil Abi ya. Abi mau jadi apa? Mau jadi guru. Udah gitu doang. Tapi gue nggak tahu caranya buat kesana. Gimana jadi guru tuh gimana, nggak ngerti juga. Ya Iya. pokoknya sekedar punya. Nih gue mau jadi ini. Oh iya. Kalau lo lupa masih bere. Lupa gue kayaknya sih polisi ya kayaknya. Tapi waktu itu gue pernah soalnya. Nah pas gede gue sempet ada jalanin tuh mau jadi polisi. Cuman Wih mantap juga nih. Cuman gue nggak tertarik gue. Nggak tertarik. Jadi kan karena dulu pengennya gondrong aja kan. Nggak ini ya berfaedah. Ada polisi gondrong reserse. Ada ternyata pas ya ada ya nyesel juga gue anjir. Aduh. Ya emang bukan jodohnya dia Emang itu. bukan Mau diapain jodohnya, juga ya. ya kan. Apa sih? Ya namanya cita-cita waktu kecil gitu. Anak-anak waktu kecil juga pasti tentang dunia. Iya anak-anak kecil mungkin anak-anak kecil zaman sekarang nggak udah variatif kali ya. Maksudnya ada yang pengen jadi YouTuber tuh. Udah nambah gila. Jadi Atta Halilintar pusing dah. Halilintar. Mau jadi atlet Mobile Games, Mobile Legend, atlet e-sport. Ya bagus sih. Ya asal tekun aja. Ya waktu zaman gua nggak ada kan. Waktu zaman kita kan nggak ada yang kayak gitu-gituan. Makanya masih cuman polisi, dokter apalagi ya. Astronot, pilot, insinyur. Astronot. Insinyur zaman Sidul. Mau jadi apa? Tukang insinyur. Aduh. Tapi nggak kesampaian. Maksud gua jarang gak sih orang yang dari kecil tuh pengen gua pengen jadi ini terus udah gedenya ya jadi gitu. Iya. Nggak tahu sih gue. Ada nggak teman lo gitu? Gue belum nanya ke semua orang sih. Lo buru-buru kan, ntar gue tanyain nih semua orang nih. Tanya dulu lah. Situ santai gue. Ntar gue tanyain semua orang deh kalau lo nggak buru-buru. Terus apa namanya? Cerita. Gue lagi ngeliatnya, bingung gue anjing gitu. Kurang kopinya nih bos. Kopi dong bos. Terus setelah lo pokoknya di proses itu gitu. Perjalanan hidup. Lo ngerasain gak sih maksudnya cerita? Gua tuh sempat berubah. Maksudnya dari berubah? Gua kecil tuh mau jadi guru, terus kalau nggak salah gua SD, Pak SMP gitu. Gua ngelihat abang gua main musik. Pertama belum main musik. Gua cuma dia banyak nyimpen kaset-kaset musik gitu dari Dewa 19 segala macem deh kan zamannya kaset ya dulu ya. Iya kaset.
setiap gue pulang sekolah sambil ngerjain PR tuh di setel gituan. Lama-lama gue jadi dengerin terus gue ada satu hari di mana gue nemuin CD Sepultura wir. Punya abang gue. Iya itu SD tuh. Aduh gue lupa Chaos AD apa kalau nggak salah. Terus gue ini band keren banget, kencang banget gitu. Dia marah gitu menurut gue. Teriak-teriak. Terus dari situ nggak lama dari situ terus abang gue ternyata ngeband. Dia main drum di acara 17-an RW. Gue nonton kan. Wah keren juga ya. Terus latihan di kamar gebuk-gebuk bantal pakai stick. Oh itu udah megang stick? Udah megang. Abang gue. Tapi mukul-mukul bantal gitu di kamar. Terus gue mulai tertarik. Wih keren juga nih jadi drummer. Oke. Iya terus habis itu gue cari tahu. Ternyata di teman-teman rumah gue tuh banyak yang bisa main musik. Terus ada yang bisa main drum juga. Terus gue awalnya ikut-ikut doang. Ikut mereka ngeband cuma apa ya nonton doang gitu. Tapi maksudnya dari situ nemuin jalan ya kan buat jadi drummer. Salah satu cita-cita yang gak lo impikan, yang gak lo angan-anganin ya kan? Cita-cita juga enggak sih. Enggak cita-cita maksudnya apa ya? Gua mulai apa ya? Wah ini kayak gua demen nih gitu. Bakal demen gitu. Sama pekerjaan yang pekerjaan gak sih itu? Belum mikir ke situ, masih jauh banget. Gua pokoknya satu band dulu ya? Iya kita satu band dulu. Kita satu band. Terus gue dikeluarin gara-gara gue gak jago. Kagak. Terus ada anak baru nih masuk. Jago banget mainnya. Gue cuma dutak-dutak udah dicabut dah gue. Tapi akhirnya dari situ nemuin jalannya masing-masing. Karena kita tahu Obeng tuh basic ininya drummingnya tuh metalnya thrash metal gitu. Karena apa yang gue mainin itu kan sebenarnya death metal kan, ribet gitu. Agak berbeda jalannya. Obeng dengan bandnya satu lagi yang thrash metal, gue dengan yang death metal. Iya, masing-masing gitu. Ketemu jalannya. Sampai mana itu tadi tuh? Sampai itu tadi. Oh iya, gue ikut ngeband tuh. Ada studio zaman tuh dulu 15.000 apa sejam. Oh ya. Udah tuh gue ikut ngeband. Itu SD, SMP, SMA? SMP kayak kelas 1 deh. Oh SMP. Gua terus ngeliatin orang-orang gitu. Awal-awal gue nyobain bass, gue merang-merang badan gue kurus kecil main bass gede banget. Kocak ya. Sih, iya itu kocak sih. Gue merang-merang gue ada lagunya Ungu, Raja gitu-gitu. Terus akhirnya gue nggak cocok nih main bass. Gue cobain drum. Nemu senangnya. Iya nemu senangnya mainnya gitu. Terus gue nggak minta ajaran sih, minta terus ikut kalau mereka ngeband. Terus gue iseng-iseng nyoba berapa menit mainin satu lagu biar berantakan. Dari situ gue kayak gue jadi yang ngajakin orang-orang ngeband. Ngeband dong, gue mau main drum nih gitu. Ya udah gue yang paling gede deh patungannya kayak gitu. Gue main. Nah dari situ gue udah mulai wah nih mantep nih, gue bakal terusin nih kayak main drum. Seriusin. Iya. Gak bakal seriusin, gue terusin aja dulu. Terusin. Gak tau gue bakal serius kayak gimana. Baru dari situ udah wah nih gue terusin dah pokoknya sampai gede, sampai sekarang. Kalau lo gimana Wir? Gue apaan ya? Kayak gue nggak ada. Maksudnya dari yang pekerjaan gue sekarang ya. Iya. Pekerjaan gue sekarang tuh salah satu yang gak gue impikan, emang gak gue angan-anganin gitu. Ya kalau misalnya anak kecil dulu polisi, dokter kayak gitu-gitu, ya dulu kan gak ada. Maksudnya anak kecil yang pengen jadi graphic designer ya kan gak kepikiran gitu. Gak kepikiran. Gue juga satu band dulu SD. Apa? Aji. Jadi dulu pernah satu band sama Kevin. Iya. Gue ada fotonya, gila. Lu main apaan? Vokalis berdua sama Kevin. Gila emang. Gue masih ada tuh fotonya di rumah. SMP tuh. SD perpisahan. Jadi dulu ada 2 band di SD, cewek sama cowok. Ceweknya tuh si Alsa dan segala macam. Yang cowoknya gue sama Kevin. Mantap. Gila. Apa ininya sama Alsa lagi satu-satuan. Yo head to headnya sama Alsa. Gila, Alsa mah gila emang deh. Kan gue lupa jadi ngomong apa. Oh ini gue. Brengsek Kevin emang. Profesi gue ya salah satu yang gak gue impikan. Dan profesi gue tuh sebenarnya gak gue pengen emang waktu kuliah. Kebetulan jurusannya lu ya. Waktu gue kuliah gue juga udah kayak berultimatum kalau misalnya gue kayak gue gak mau nih kerja kayak gini nih.
Kerja kayak gimana tuh maksudnya kayak gini? Maksudnya kerja jadi graphic designer karena gue tahu gitu pekerjaannya kayak gimana. Apa namanya? Karena kerja kayak gitu nggak tahu waktu, bener-bener nggak tahu waktu. Bener-bener nggak tahu waktu gitu. Pagi jadi malam jadi pagi kayak gitu. Selalu kayak gitu. Jam tidur lo tuh berantakan banget. Itu yang lo rasain selama lo kerja di jadi graphic designer? Iya, ya mau loncat kemana lagi gitu karena gue juga nggak punya kebiasaan kan gitu, nggak punya kebiasaan yang lain. Jadi mau nggak mau ya udah ini gue tekunin terus gue jadiin pekerjaan gue, mata pencarian gue. Ya kayak gitulah, nggak pernah gue impi-impikan, nggak pernah gue angan-anganin sih. Kamu mau jadi apa? Aku mau kerja di agensi Bu nanti. Iya kan enggak. Mana tahu gue dulu, mana tahu kayak pikiran gue dulu orang kerja tuh ya duduk di kantor. Gue dulu pekerjaan yang gue tahu tuh PNS doang udah. Gue nggak tahu zaman malah. Itu. Lu nggak tahu? Gue nggak tahu. Karena bapak gue udah. Iya, karena gue juga nggak tahu. Gue pikiran kalau misalnya nanya bokap apa namanya mau kemana gitu, mau cari uang. Gue pikir tuh yang bener-bener cari uang di jalan gitu, nunduk ke bawah di jalan ada uang diambil gitu. Kayak gue kemarin. Sumpah tuh pikiran gue, gila gue nggak mikir kerja gitu. Iya. Pikiran gue gitu, jadi sambil jalan naik motor mungkin terus sambil nengok ke bawah, duit nih ambil. Tendang-tendang dulu ya kan sampai sepi. Oh iya. Kayak gitu. Iya juga sih, tapi nyari duit tuh kayak gimana ya, nggak kebayang dulu ya. Ternyata sekarang baru ngerasain kalau nyari duit tuh kayak gini, banting tulang sulit banting tulang. Kerja banting tulang tuh menurut gue sih Iko Uwais sih, sama Yayan Ruhiat sama Cecep. Tuh banting tulang. Dapat duit brengsek. Tuh baru banting tulang. Aduh. Ngomongin apa lagi? Bingung gue anjing mau ngomongin apa lagi nih. Lu coba lihat deh. Apa lu mau ngomongin? Aduh, Aduh. Tapi lo udah gitu, maksudnya ya kayak dari lo SMP lo belum kepikiran gitu. Gua SMA. Karena gue nggak pernah ini, Bang. Gue nggak pernah apa sih sebutannya, memproyeksikan gue nanti gue jadi apa gitu. Gue nggak pernah mikirin kayak gitu. Gue juga sih. Gue ngejalanin aja apa yang gue kerjain gitu. Ya hari ini gue ngejalanin apa, ya udah gue kerjain gitu. Kerjain aja. Ya dulu sih waktu gue masih kecil, masih SD SMP SMA, ya gue mikirnya kayak gitu. Gue nggak pernah mikir nanti gue kerja umur 25 jadi ini gue nggak kepikiran. Iya sih, benar. Ya sekenanya bukan sekenanya sih. Ya dikasih jalannya kita apa gitu. Ya udah kita jalanin. Udah gue jalanin aja kayak gitu. Nggak pernah gue apa sih di timelinein hidup lu gitu ibaratnya. Misalnya nggak dulu ya misalnya 5 tahun lagi gue harus jadi ini, 10 tahun lagi gue harus jadi ini. Iya sih sama gue juga. Tapi lu kayak misalnya dengan pekerjaan lo yang sekarang nih, merasa ini jalan gue nih di sini. Dengan apa yang lo jalanin sekarang ini? Gua nggak tahu ya, gue juga nggak ngerasa ini kayak jalan gue, nggak mikir kayak gitu sih. Kayak gitu juga ya. Cuman gue ya apa yang gue kerjain ya itu berarti mungkin itu jalan gue, tapi gue nggak sepenuhnya karena gue nggak gimana ngejelasin ya. Lo maksudnya nggak pernah, karena yang kayak gini tuh nggak pernah gue gak iniin tulis itu ibaratnya. Jadi gue dapetnya ini nih, ya udah gue jalanin gitu. Iya sih sama gue juga. Awal-awal iseng aja ya gue kan, ya gue sampai kalau misalnya di runut misalnya gue jadi graphic designer, sebelum pas gue masuk kuliah juga gue kan nggak pernah mau masuk di jurusan itu gitu. Sekenanya sama kayak gue sih. Gue pengen sastra Rusia, ngapain coba? Kan gue nggak tahu ya. Ya mungkin orang tahu gitu sastra Rusia ngapain, tapi kalau gue kan nggak tahu. Gue pikiran gue ngapain ya, apa translate Machine the Bear, kan gue nggak tahu. Gue nggak tahu anjir. Ya gue pikir Rusia. Ya mungkin sekarang gue juga udah tahu sih mesti kerjaannya ngapain juga. Ya kerjaannya ini jadi apa namanya, kalau teman-teman gue tuh kerja di apa, marketing.
Di Bang. Jadi Bang. Anak sastra di Bang. Kalau gua SMA ke kuliah tuh gua punya kepengenan satu sebenarnya. Jadi gua dulu kan sejak kapan ya? SMA ya deh kayak gua udah mulai suka baca apa gitu, buku apa gitu. Berita sejarah. Terus gua mulai gue pengen jadi wartawan nih kayaknya nih. Wartawan. Terus cuma gue nggak kuliah jurnalis gitu, kuliah sejarah. Sebenarnya ya sejarah juga ilmunya ada sih buat nulis segala macam. Udah itu, habis pas gue ngelamar kerja, waduh kok nggak ada jalan ya. Jalannya buntu gue. Ngelamar di sana sini jadi wartawan bla 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 bla, udah tes segala macem, wawancara segala macem, nggak lolos juga. Udah ada pusing dah. Oke, berkali-kali gue nyoba. Iya oke, iya intinya gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya apa yang kita pengenin nggak sejalan. Tapi malah kadang-kadang yang nggak ditulis, yang nggak dipengenin, iya, malah jadi ya itu yang dikasih ke kita. Iya, heran ya. Ya mungkin beberapa orang kayak gitu, mungkin ada juga yang sejalan sama kepengenannya. Ya mungkin apa ya, gua orangnya kurang ini kali ya, kurang nih gua harus ini. Lu gitu enggak sih, Wir? Mungkin kurang digiatin, diuletin, di kurang ambis. Apa sih namanya? Enggak ambisius. Kurang tarik. Kang gendang. kurang di gitu. Iya, kurang. Iya. Kurang dipecut. Kurang ya. Ayo gitu. Kayak jadi hidup enggak bergairah. Bukan enggak bergairah juga sih, kayak kurang motivasi aja gitu. Kurang motivasi. Orang lu ini dikasih motivasi di pesantren kilat lo kagak merhatiin. Malah tidur. Pesantren kilat itu membangun diri. Kagak didengerin. Lo kalau mau nyari jati diri lo, ikut pesantren kilat. Iya. Lo bingung gitu. Aduh. Tetap nggak ada. Maksud gue dulu pernah kalau masuk UI itu awal-awal ada namanya, lupa. Namanya ada ISQ. Dia motivasi, terus ada muhasabah gitu. Oh iya, tahu gue ISQ, tahu gue. Nah, di situ tuh. Sini kantornya kan? Oh iya, di Simatupang. Dikasih motivasi gitu. Udah tuh gue ngikut itu. Oke, iya. Begitu keluar ruangan, aduh, ngapain ya, rebahan aja lah. Udah hilang gitu di situ doang. Gue kira jalan lo yang belok jadi lurus. Enggak juga ya. Jadi turunan jadinya. Jadi kok gini ya. Iya, udah. Aduh. Tahu kenapa dah. Ya pokoknya gitulah. Emang hidupnya ya ngalir aja sekarang. Gue ada pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan yang gue suka. Iya, mantap. Apaan tuh? Jadi pertanyaannya gini nih. Kalau misalnya lo harus balik lagi ke 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 10 tahun dari sekarang. Iya, 10 tahun dari sekarang. Apa yang pengen lo bilang ke diri lo yang dulu? Benar kan? Benar. Yang itu bilang ke dulu kayak gitu. Apaan ya? Melihat kondisi lo yang sekarang gitu. Gue pengen, banyak sih yang mau gue bilang. Apaan? Gue pengen ngeplak dulu pertama. Kesel gitu. Ngapa sih lu gitu? Iya, ngapa sih lu? Terus pengen gue bilangin gitu. Gue keplak, greget dikit sama orang. Apa gitu, kayak gitu lo hidup lo. Duh, gemes juga gue. Kayak gitu deh pokoknya. Gue pengen ngasih tahu kalau ya lo dari sekarang nih lo persiapin semua, kayak ya udah gitu, lo pengen apa lo kejar banget kalau bisa gitu, lo usahain banget gitu, jangan, maksud gue kayak kalau nggak dapet ya udahlah, emang bukan rezeki. Nah gue sering gitu tuh sekarang, makanya gue pengen bilang jangan kayak gitulah. Oh gitu, jangan pasrah, jangan pasrahan orangnya. Maksud gue usaha dulu sampai apa sih ibaratnya, sampai berdarah-darah lah, sampai darah-darah, sampai
bonyok segala macam, bebusa mulut lu. Baru. Kalau emang bukan ya udahlah gitu. Jangan baru nggak sesuai dikit. Ya udahlah, emang gua bukan itu kali, bukan rezeki gua. Itu gua kesel banget sih. Itu loh kayak gitu. Jadi ya ke bawah terus. Maksud gua ya gua sekarang ya yang masih kadang-kadang masih suka kayak gitu, cuma emang lebih gue ini lagi sih kayak ayo nih gue bisa, ayo nih gue bisa, ayo bisa yuk. Baru sekarang iya, ini baru ya. Karena setelah banyak yang gue lewatin, wah panjang lah pokoknya. Nggak, maksudnya kan perjalanan hidup apalagi kita kan ya udah mau bener-bener matang gitu lah di umur yang kayak gitu ya. Iya benar-benar. Kayak gitu nggak sih? Iya benar emang kayak gitu. Ini gitu umur yang krusial banget. Kalau misal pemain bola nih umur produktif sebenarnya. Tapi kita kalau gue sih umur deg-degan ya, apa sama kepikiran. Iya. Apa yang bakal terjadi tahun berikutnya. Terus ntar kita bakal ke situ. Oh iya benar. Ntar kita bakal nanya ke situ. Tapi kalau misalnya kalau misalnya apa yang masih diucap. Lo apa? Apa ya gue? Paling gue apa ya? Kumpulin duit. Paling gue bilang gitu dong. Lo kumpulin duit, juga, iya. bego. Gue bilang gitu. Mahal sekarang apa ya? Apa mahal, goblok. Gue bilang gitu. Ntar Covid 2020. Lu udah wanti-wanti. Kan gue flashback ke belakang. Gue bilangin gitu. Ntar Corona 2020 goblok. Ntar lu beli sepeda mahal. Gue bilang gitu. Tapi kan sekarang kebeli juga. Kebeli juga. Iya mahal tetap. Kan gak beli. Gue bilang ngumpulinnya dari sekarang. Gitu. Buat beli sepeda yang mahal. Jadi ntar tahun 2020 duit yang harusnya buat sepeda gak kepake tuh. Gue bilang gitu. Udah gue bilangin dah pokoknya dah. Ntar lu tahun segini lu ntar beli ini. Nah itu lu kumpulin duit. Gue bilang gitu. Gue dari sekarang udah buat catatan, jadi gue catetin tahun 2000 misalnya tahun ini ada ini. Tahun 2017 misalnya gue beli handphone misalnya. Nah itu handphone mahal, goblok, gue bilang kayak gitu. Terus kumpulin duit. Taunya lu di 10 tahun yang lalu begitu lo ngomong gitu, dia enggak percaya waktu lu. Film-film. Kayak ini kayak Back to Future kayak gitu. Paling gue bilangin gitu aja. Kumpulin duit, goblok. Cuk. Gitu. Kesel ya. Tadi pertanyaannya yang next tuh gitu. Apa lu pernah gak sih ngebayangin apa yang terjadi di tahun-tahun berikutnya sama lo? Planning kali ya. Apa maksudnya kayak mungkin apa yang lo planningin sekarang gimana nih di tahun-tahun berikutnya? Kayaknya gua 2 atau 3 tahun kemudian. Waduh. Terserah mau buat hidup lo, buat karir lo. Iya gue buat ini sih. Kayak gue harus punya satu apa ya? Apaan? Satu bisnis. Itu bisnis. Satu bisnis. Ya gue pengen punya bisnis. Sekarang lagi gue rancang-rancang. Terus gue pengen nikah. Oh iya. Oke. Sama siapa? Ya nanti aja dipikirin ya. Maksud gue ya. Yang penting planning ini. Iya, lo punya pertama ini dulu, punya ini, terus lo punya misalnya pekerjaan lagi. Punya calon dulu, baru nikah. Ntar dulu, maksud gue usaha dulu nih, punya pekerjaan, ngumpulin duit. Bukan punya pekerjaan sih, maksudnya ngumpulin duit, nikah. Oke. Sama siapa? Nanya lagi lo. Mana gue tahu. Tapi nggak apa-apa, itu kan anak-anak sama aja kayak anak kecil ngomongin gue pengen jadi polisi, gue pengen jadi astronot. Pengen jadi astronot, nggak apa-apa. Kita ngomongin sekarang gue pengen nikah juga. Sama siapa? Oke ya kan seenggaknya angan-angan dulu sama kan gue balik lagi kayak anak kecil. Bener dong. Pokoknya 2 sampai sekarang berapa? 2 sampai 3 tahun. 3 tahun deh. Tuh minimal gue harus ada yang udah ke situ, udah tujuannya udah nggak usah belok-belok macem-macem dah pokoknya. Udah lurus aja gitu. Kalau lu gimana, Wir? Sama sih kalau gue juga gitu, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Buat 2-3 tahun ke depan mah udah mudah-mudahan udah jadi orang lah gitu, udah jadi orang seutuhnya dah, nggak usah jadi udah jadi gitu. Berarti udah jadilah pokoknya gitu, nggak usah kebanyakan macam-macamnya lagi. Ya udah. Gitu, udah itu aja. Bener sih, emang udah harus udah
Udah gitu. Lu punya keinginan punya tujuan taruh 5 cm di jidat lu. Anjay gila. Ini. Bakal lu bawa kemana-mana. Mantep. Taruh di jidat. Sama lu tapi Apaan? ngumpulin duit gitu. Iya. Nikah. Oh iya pasti. Sama siapa? Oh, siapa? Terakhir Bang. Aduh. Apa yang lo mau lakuin di masa tua nanti? Gila, masa tua. Gila. Pernah kepikiran gak lo di masa tua? Itu tadi. Apa itu tadi? Nih gua pakai kutang putih, pakai Oh, sarung di iya. perut, pakai peci hitam, nyemprot burung. Mana tong? Kalau libur gitu doang udah. Udah. Itu pagi-pagi makan cucur, pisang goreng, kopi hitam. Tapi tanahnya udah banyak. Tanahnya Sama kontrakannya udah banyak. Gue apaan nih di masa tua? Gue gak pernah kepikiran gue kayak pengen hidup muda terus gitu, forever young iya gitu. Oh itu tua banget sih kayaknya yang gue omongin Iya. ya. Oh. Tapi nggak apa-apa, maksud gue ya bagus udah kepikiran. Kalau gue belum kepikiran anjir, kayak kalau gue tuh ngerasanya kayak baru kemarin gue lulus SMA, gue baru kemarin Iya, lulus kuliah kayak gitu. Cepet ya, maksudnya time flies. Iya, kayak cepet banget waktu gitu. Jadi gue nggak ngerasa gue tua, makanya gue nggak pernah kepikiran di tua nanti gue kayak gimana ya. Belum sih, mungkin belum nyampe sana, tapi gue sampai sekarang belum kepikiran gitu. Gue masih ngejalanin apa yang hari ini gue jalanin gitu. Kalau gue itu nyangkut. Gue banyak sih yang gue bayangin di hari tua nanti. Kayak misalnya gue ada di sebuah rumah gitu, rumah adem, terus barang-barang antik, terus gue duduk di kursi itu nyetel piringan hitam, teh anget, terus martabak, dengerin lagu misalnya Nah, kalau Frank Sinatra. Kalau siang-siang nggak ada tuh jualan martabak, nggak ada. Oh iya nggak ada. Ini martabak deh. malam. Apa yang ada siang-siang ya? Cilor. Ya udah tuh makan cilor, si kuat tuh gigi. Martabak. Nempel di langit-langit mulut. Aduh, martabak tuh nggak ada. Martabak nggak ada ya pokoknya. Apalah gorengan lah, buah kayak. Gorengan masih ada. Paya enak tuh. Makan paya. Dengerin piringan hitam, lagu-lagu 40 60-an. Wadah tuh. Itu yang lebih kebayang sih. Terus gue punya banyak koleksi buku, koleksi records. Wah itu kalau duit gue banyak ya. Tapi nggak apa-apa, namanya angan-angan. Balik lagi, ya, namanya gue bisa ke situ gitu. Iya. Namanya angan-angan, namanya cita-cita mah harus kayak gitu. Tua gue tenang dengerin musik di platform yang mantep gitu udah. Oh satu ya, bener-bener. Satu yang gue pengen, gue kebayang di masa tua nanti, gue nggak mau banyak pikiran. Gue pengen. Iya, maksud gue udah tenang gitu loh. Tenang. Maksudnya nikmatin masa tua lu. Gue pengennya tenang, udah. Iya. Udah. Jadi gue kayak sekarang ibaratnya gue berdarah, nanti tua gue udah tenang. Udah tenang, udah nggak mikirin kayak gitu paling. Pusing-pusing udah. Iya. Jadi kalau lu sama siapa? Sama siapa? Nggak usah. Jadi ya maksud paling sih dari gue gitu. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah kembali ke masa lalu kayak gimana, di hari ini gimana, sampai masa depan sampai gimana. masa depan lo ngebayangin Yang masa depan kayak kita gimana. Iya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga nggak tahu nih apa yang diomongin Obeng, apa yang diomongin gue nanti di tahun berikutnya bakal kejadian apa enggak. Karena hidup nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi gue jeblok, terus bisa jadi gue naik banget ya kan? Nggak ada yang tahu, makanya ya udahlah, namanya hidup ya dijalanin. Maksud gue jangan banyak ngeluh, terus lebih greget aja gitu. Iya, tetap harus lu ngejalanin tapi harus greget, harus di kalau pengen satu gitu. Jangan lu pasrahan. Ya kan? Karena kita ngeliat durasinya udah lama nih, jadi kita udahin dulu buat episode 3 kali ini. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi gitu sekian dari podcast Tepos Seliro salah episode ketiga kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mula Kreasi Koneksi Edukasi.